Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, dalam masa biasa yang ke-22. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah satu-satunya tujuan hidup kami. Bahwa dalam menjalani kehidupan ini ada begitu banyak tantangan, rintangan maupun hambatan yang kami hadapi. Tetapi kami sungguh yakin dan percaya bahwa dengan pertolongan-Mu, dengan berjalan bersama Engkau, maka kami akan mampu menghadapi semuanya itu. Tinggallah selalu bersama kami ya Tuhan. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabda-Mu selalu menjadi sumber kekuatan dan pegangan hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Selasa, dalam masa biasa yang ke-22, diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yang dipendengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, kita mendengar bahwa Yesus mengajar dengan penuh kuasa di bait Allah dan menyembuhkan orang yang sedang kerasukan setan. Tindakan Yesus itu membuat banyak orang kagum, dan roh jahat menyebutnya sebagai yang kudus dari Allah. Terhadap roh jahat itu,
Yesus dengan tegas menghardiknya sampai keluar dari orang yang sakit tersebut. Dalam peristiwa itu, orang-orang melihat dan merasakan bahwa Yesus berbeda dengan para nabi yang mereka kenal atau tokoh-tokoh agama lainnya yang biasa mengajar mereka. Yesus lebih berwibawa dan berkuasa daripada mereka semua. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini kiranya semakin meneguhkan iman dan kepercayaan kita akan kuasa Allah dalam diri Yesus. Oleh karenanya, kita juga diajak untuk semakin setia mengikuti dan meneladani Yesus dalam seluruh kehidupan kita. Kita harus tegas dan tidak kompromi terhadap ajakan, tawaran, dan godaan dari roh jahat yang selalu mengintai hidup kita setiap hari. Jika kita menjadi pengajar, pewarta, atau tokoh masyarakat dan gereja, maka kita harus betul-betul mewartakan Kristus dan bukan mewartakan diri kita sendiri. Dengan demikian, orang-orang akan semakin mengenal Kristus. Banyak orang akan dikuatkan. Orang-orang yang putus asa akan kembali berpengharapan dan hidup mereka dipulihkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang yang kerasukan setan ketakutan didatangi Yesus, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Ia tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Setan dalam diri orang itu menjadi cemas dan gentar karena berpikir Yesus hendak menghancurkannya. Orang yang dikuasai roh jahat memang takut pada orang-orang yang hidupnya suci dan benar. Anak-anak kegelapan sebenarnya gentar pada anak-anak terang. Orang-orang yang tak jujur atau korup dalam suatu instansi, mereka terancam dengan kehadiran orang jujur dan bersih. Sebagaimana Yesus disegani oleh orang banyak, kita pun bila setia hidup sebagai anak-anak terang akan disegani. Cara hidup kita yang jujur dan bersih menjadi cambuk bagi orang-orang yang tidak jujur. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk semakin setia dalam menjalani kehidupan kita sebagai murid-muridnya, dengan melaksanakan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bila mana dalam seluruh kehidupan kita selalu bersandar kepada Tuhan, melaksanakan segala yang diajarkan, dan menolak segala sesuatu yang ditawarkan oleh setan melalui tawaran-tawaran dunia, maka kita akan menjadi saluran penyelamatan bagi sesama yang dipakai oleh Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menguatkan kita sebagai murid-murid Yesus untuk selalu setia hidup sebagai muridnya. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.